Kembali lagi di Kabar Kawasan, program berita dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yang menyajikan informasi terkini seputar riset dan inovasi di berbagai kawasan Indonesia. Saya Hanif Putra akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan. Mari kita simak berita utama dari kawasan Sains dan Teknologi KST Samaun Samadikun BRIN Bandung. Pusat Riset Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN melakukan penelitian fenomena plasma bubble. Fenomena plasma bubble merupakan salah satu dinamika ionosfer yang dipengaruhi oleh cuaca antariksa. Fenomena ini lebih intens terjadi di daerah lintang ekuator magnet, termasuk ionosfer lintang rendah Indonesia. Ionosfer merupakan bagian dari atmosfer atas dengan ketinggian 60 km sampai 1000 km di atas permukaan bumi. Dinamika kerapatan ion dan elektron di ionosfer ini dapat menyebabkan gangguan pada propagasi sinyal satelit, terutama satelit navigasi seperti GPS dan GNSS. Peneliti ahli media Pusat Riset Antariksa BRIN, Asnawi menuturkan, pada band frekuensi tinggi radio, keberadaan lapisan ionosfer ini sangat penting karena berperan sebagai medium yang dapat memantulkan gelombang radio, kemudian akan terjadi komunikasi jarak jauh yang dikenal sebagai skywave propagation. Pada tahun ini kami telah berhasil mendatangkan visiting research, yaitu Dr. Rezi Prabita dari Boston College. Nah, tujuannya agar riset di kelompok dapat membangun kolaborasi untuk isu riset terbaru kaitannya cuaca antariksa dengan dinamika ionosfer. Nah, kita ketahui bahwa ionosfer di Indonesia, lintang rendah Indonesia ini sangat dinamis yang dikenal dengan ionospheric equatorial anomaly. Jadi fenomena seperti plasma bubble, sintilasi dan KID itu sangat intens, terutama menjelang aktivitas matahari aktif. Senior researcher dari Institute for Scientific Research Boston College USA, Rezi Pradipta, mengatakan fenomena equatorial plasma bubbles sangat berdampak di ionosfer kawasan lintang rendah Indonesia. Fenomena tersebut mampu memberikan efek negatif terhadap teknologi GPS, baik untuk keperluan sipil maupun pertahanan, serta satelit komunikasi yang membuat penelitian terkait cuaca antariksa dan dinamika ionosfer lintang rendah Indonesia menjadi sangat relevan. Hari ini saya memberikan kolokvium mengenai cuaca antariksa dan dinamika ionosfer. Tapi untuk ruang lingkup lebih sempitnya, relevan dengan Indonesia adalah dengan fokus dengan suatu fenomena yang disebut equatorial plasma bubble yang sangat memiliki dampak di kawasan lintang rendah seperti Indonesia. Fenomena equatorial bubble ini mampu memberi efek negatif terhadap teknologi satelit GPS, baik untuk keperluan sipil maupun pertahanan, dan juga untuk satelit komunikasi, perbankan, dan sebagainya. Itu sangat relevan bagi penelitian antariksa di Indonesia. Ya, dengan kolokvium visiting research ini sangat baik sekali untuk saya bisa share pengalaman dan juga belajar apa kendala dan tantangan yang dialami oleh peneliti BRIN dan juga bagaimana supaya peneliti di BRIN, terutama Pusat Riset Antariksa, bisa lebih aktif berinteraksi dengan peneliti sains antariksa di negara lain, gitu. Karena saat ini seperti tanda kutip absen, gitu. Mungkin masih malu-malu gitu ya, tapi sebenarnya peneliti dari Eropa dan Amerika itu sangat ingin sekali mendengar apa temuan yang dihasilkan oleh peneliti Indonesia. Kepala Pusat Riset Antariksa BRIN, Emmanuel Sungging Mumpuni, mengungkapkan bahwa penelitian dan kolaborasi yang berkelanjutan dapat membantu mengurangi dampak negatif dari fenomena tersebut, sehingga teknologi satelit GPS dan komunikasi di Indonesia bisa lebih handal. Harapan dari visiting researcher yang diselenggarakan tahun ini adalah memperkuat riset ionosfer di Pusat Riset Antariksa, sehingga hasil-hasil risetnya dapat memberikan gambaran dinamika ionosfer di atas wilayah ekuator Indonesia
dan dapat dikontribusikan kepada semua yang membutuhkan baik di dalam maupun luar negeri. Saya Hanif Putra, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Kritis berpikir, kreatif berinovasi.